Di tahun 2021, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Alasannya, karena penduduk Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 273 juta ini suka melakukan aktivitas menyumbang dan berdonasi. Tapi, donasi dari masyarakat apakah sudah disalurkan dengan maksimal? Nah, ini nih yang lagi viral. Lembaga filantropi terbesar di Indonesia, Aksi Cepat Tanggap ACT, tengah mengalami krisis keuangan. Bahkan, mereka terlilit hutang sebesar 5,6 miliar rupiah kepada program keluarga korban pesawat Lion Air yang jatuh pada 29 Oktober 2018. Padahal, donasi masyarakat yang masuk ke ACT dari rentan tahun 2018 hingga 2020 rata-rata 500 miliar. Kok masih berhutang? Kan itu donasi masyarakat. Aksi Cepat Tanggap ACT pertama kali diresmikan pada tahun 2005 sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. ACT sendiri didirikan oleh Ahyudin bersama rekan sejawatnya. Namun setelah 17 tahun Ahyudin memimpin ACT, akhirnya lengser pada awal tahun 2022. Seiring dengan lengsernya Ahyudin dari jabatannya, deretan masalah di ACT mulai bermunculan. Apa sebabnya ya? Dugaannya, para petinggi ACT ini memanfaatkan donasi masyarakat yang masuk ke ACT sebagai gaji yang bernilai fantastis dan fasilitas yang mewah. Kira-kira apa yang mendasarinya ya? Gaji ketua dewan mencapai 250 juta, presiden 200 juta, senior vice presiden 150 juta, vice presiden 80 juta, dan direktur eksekutif mencapai 50 juta dan direktur 30 juta plus fasilitas mobil. Internal ACT menyatakan bahwasanya sebelum Ahyudin lengser dari jabatannya, posisi-posisi ini diisi lebih dari 2 orang, bahkan belasan. Bahkan dalam setahun mereka bisa menerima gaji sebanyak 18 kali. Kalau kita total, berjumlah 47 miliar lebih. Bukan hanya itu, bos. Fasilitas perjalanan Presiden ACT dan Ketua Dewan Pembina juga bukan main-main. Pesawat kelas bisnis, uang saku yang tentunya tidak sedikit, dan nginepnya di Hotel Bintang 5. Wah, dipikir-pikir atlet nasional yang berlaga nginepnya di Wisma. Gaji para petinggi ACT ini terlihat jomplang bagaikan langit dan bumi jika kita komparasi dengan gaji tertinggi lembaga filantropi lainnya. Misalnya dompet duafa maksimal 40 juta, rumah zakat 25 juta. Miris ya, relawan di lapangan aja ada yang nggak dibayar. Petinggi-petinggi ACT gajinya miliaran. Ditemukan kasus ACT berdasarkan rilis majalah Tempo menyebutkan bahwa kampanye yang dilakukan ACT terlalu berlebihan, tidak sesuai fakta, bahkan melakukan pemotongan donasi terlalu banyak. Misalnya kampanye donasi keluarga Soeharno di Bantul yang mengalami insiden kecelakaan terlindas truk pada tahun 2021. Donasi yang terkumpul mencapai 412 juta, sementara mereka hanya menerima 3 juta dalam bentuk uang cash dan 3 juta dalam bentuk barang. Selanjutnya, kampanye pendirian surau di Sydney, Australia. Diklaim sebagai pendirian surau pertama di sana, faktanya sudah ada 160 pusat kegiatan agama Islam di lokasi tersebut. Donasi yang terkumpul mencapai 3 miliar rupiah dan mereka hanya menerima 2 miliar rupiah. Dan ada juga di Indonesia, kampanye pendirian masjid di Magetan, tepatnya di desa Kepuharjo. Diklaim sebagai pendirian masjid pertama di desa tersebut, faktanya sudah ada masjid di lokasi tersebut. Donasi yang terkumpul mencapai 17 juta dan mereka hanya menerima 9 juta rupiah. Sementara Presiden ACT Ibnu Kajar mengatakan, ACT sendiri bukanlah lembaga zakat ataupun donasi, sehingga donasi yang mereka potong sebesar 13,7%. Tapi jika kita komparasi dengan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, potongan maksimal 10%. Semoga permasalahan cepat tuntas dan donasi kita dapat tersalurkan dengan maksimal. Jangan lupa diawasin ya.